Dalam mazhab Hanafi, mengqasar salat itu hukumnya wajib. Tetapi ada lagi kalangan mazhab Maliki misalnya. Dalam mazhab Maliki itu mereka mengatakan bahwa qasar salat itu bukan wajib, tetapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Nah, adapun mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali sepakat. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali sepakat bahwa qasar salat itu adalah mubah. Jadi mubah itu katanya boleh. Artinya boleh salat tam, salat seperti biasa, boleh juga salat qasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali majelis kita ini kita bertahmid memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah taala kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di musalla Babus Salam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita sepertinya rasanya baru pertama ini saya di sini. Musalla Babus Salam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini termasuk pertemuan yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita ini fikih muqaranah. Bahasa kitanya fikih perbandingan mazhab. Banyak referensi yang berbicara tentang perbandingan mazhab ini. Kitab yang populer itu misalnya Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah, fikih 4 mazhab, ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Juga ada kitab populer di kalangan pecinta ilmu, misalnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, yang ditulis oleh Imam Ibn Rushd. Di situ dirincikan dalil-dalilnya mengapa ini bisa beda. Mazhab Hanafi begini, mazhab Maliki begini, mazhab Syafi'i, Hambali. Bahkan di luar 4 mazhab pun ada juga perbedaannya. Tapi pemahaman fikih yang mu'tamad, itulah yang disebut para ulama kita ulama 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dalam konteks kekinian atau dalam keseharian kita pun sebenarnya tak bisa menghindar dari perbedaan pendapat ini. Dan bahkan kalau kita cek ibadah kita ini, jangan-jangan kita ini udah bercampur-campur mazhabnya. Maka kita bisa cek amaliyah kita ini. Gimana bacaan sholat kita? Gimana fikih muamalah kita? Jangan-jangan kita memang sudah bermazhab Hanafi selama ini, tapi tanpa kita sadari. Maka perlu kita mengkaji fikih perbandingan mazhab ini, sehingga kita tahu setiap yang kita lakukan itu ada dalil-dalilnya yang kuat. Tentu saja dalil-dalil itu dipahami dengan baik oleh ulama-ulama yang mumpuni di bidangnya. Maka kesempatan waktu yang singkat ini kita akan mengkaji satu tema tentang mengqasar salat. Jadi salat itu dikosor. Salat apa yang dikosor? Salat yang 4 rakaat dikosor menjadi 2 rakaat. Kosor itu artinya dipendekkan, diringkas. Biasanya zuhur itu 4 rakaat, tapi karena ada sebab
dibuat zuhur itu cuma 2 rakaat. Bisa terpisah di waktu zuhur saja. Bisa juga di waktu asar kita sholat asarnya 2 rakaat saja. Tapi kebanyakan digabungkan. Nah, menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu itu disebut dengan jamak. Maka dikenallah dengan istilah jamak qasar. Sudahlah 2 waktu itu digabung menjadi satu, kemudian diringkas lagi. Masuk waktu zuhur, salat dia zuhur 2 rakaat. Setelah salam dia berdiri lagi memulai salat asar 2 rakaat di waktu zuhur. Maka salat seperti itu disebut dengan jamak qasar taqdim. Taqdim itu artinya di waktu yang pertama. Tapi bisa juga masuk waktu zuhur dilewatkan aja, enggak salat dia, tapi dia berniat nanti salat zuhur nih saya laksanakan di waktu asar. Saya jamak qasarkan aja nanti. Maka setelah melewati zuhur, kemudian masuklah waktu asar. Masuk waktu asar dia laksanakanlah salat zuhur 2 rakaat, salam, kemudian asar 2 rakaat, salam. Maka salat zuhur dan asar yang dilaksanakan di waktu asar disebut dengan jamak qasar takhir. Nah, kalau mau singkat lagi jamak takhir, jamak takdim di waktu yang pertama, jamak takhir di waktu yang kedua. Begitu pula tentang salat maghrib dan isya. Nah, salat maghrib dia musafir, lalu dia katakan maghribnya singkat, nanti aja lah salat maghribnya di waktu isya aja, di jamak saja, boleh. Apa bisa dikosor? Yang dikosornya hanya isya saja. Yang 4 rakaat isya itu dibuat 2. Adapun maghrib yang 3 rakaat nih tak bisa dibuat 1,5. Kita kosor juga lah 3 nih jadi 1,5, tak bisa. Dia tetap 3, kemudian isya-nya 2. Nah, itu disebut dengan jamak qasar takhir. Tapi bisa juga isya-nya itu ditarik ke maghrib. Maka isya ditarik di maghrib itu masuk waktu maghrib. Karena repot ini dalam perjalanan, nah nanti tak usah lagi salat isya, dimasukkan aja lah salat isya ini, digabungkan aja di waktu maghrib. Maka dilaksanakannya salat maghrib 3 rakaat, salam, kemudian berdiri lagi dia langsung melaksanakan salat isya 2 rakaat. Nah, itu disebut dengan jamak qasar taqdim. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, berkaitan dengan qasar ini ada dalam Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi, apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak mengapa kalian antaqsuru minas shalah, tidak berdosa, tidak mengapa memendekkan salat. Nah, dari ayat ini lalu ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan tidak mengapa mengqasar salat? Jika melakukan perjalanan di muka bumi, tak mengapa meringkas salat, memendekkan salat. Apakah maksudnya itu tak mengapa bermakna anjuran untuk tidak salat seperti biasa, atau menunjukkan kebolehan mubah pilihan, atau menunjukkan makna wajib? Kenapa? Karena digandengkan ayat ini dengan praktek Nabi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Saya menemani Nabi setiap safar, saya selalu menemani Nabi. Wala yazidu fi safari ala rak'ataini. Dia tidak menambahkan rakaat salatnya lebih dari 2 rakaat. Asalkan dia safar, salat zuhurnya mesti 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Asal safar, salat isya-nya 2 rakaat. Kalau maghrib beda, udah pasti dia tak bisa diotak-atik lagi. Subuh apalagi. Nah, kalau subuh kita qasar berarti 1 rakaat. Nah, maka yang bisa dikosor itu cuma zuhur, asar, isya saja. Jadi pengakuan Abdullah bin Umar ini
menunjukkan apa ini sebetulnya sholat qasar nih. Apakah dia melahirkan hukum bahwa qasar sholat itu wajib? Maka ulama di sini berbeda pendapat. Yang pertama mazhab Hanafi yang paling tua. Dalam mazhab Hanafi, mengqasar salat itu hukumnya wajib. Wajib. Wajib ini kan definisinya sama tahu lah kita. Wajib itu tak bisa tidak. Kalau ditinggalkan berarti berdosa. Laksanakan berpahala. Nah, oleh karena itu orang yang bermazhab Hanafi kalau safar dia memastikan bahwa sholat yang dilakukan itu mesti sholat qasar, bukan sholat tam. Sholat tam itu artinya sholat sempurna, tam. Nah, oleh karena itu kalau ada orang yang mewajibkan dirinya, itu boleh jadi dia berpendapat mengikut mazhab Hanafi. Tetapi ada lagi kalangan mazhab Maliki misalnya. Dalam mazhab Maliki itu mereka mengatakan bahwa qasar salat itu bukan wajib, tetapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Kalau kita dulu nyebutnya sunat muakkad, sebetulnya yang tepat itu sunnah muakkadah. Tapi salah-salah sedikit itu dimaafkan aja lah. Sunat muakkad udah terbiasa lah kan. Dimaklumi Pak ya. Sama aja maksudnya. Yang artinya itu sunnah yang sangat dikuatkan. Hampir kewajib. Ini tidak wajib, tapi hampir kewajib. Nah, oleh karena itu kalau ada orang yang melaksanakan qasar setiap perjalanan, bisa jadi dia bermazhab Hanafi juga. Mungkin dia mewajibkan. Ada juga ini sunnah muakkadah sangat kuat. Akhirnya dia laksanakan juga. Jadi belum tentu juga orang yang melaksanakan itu kita tuduh langsung ini Hanafi nih. Belum tentu. Mungkin dia Maliki mengatakan sunnah muakkadah. Nah, adapun mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali sepakat. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali sepakat bahwa qasar salat itu adalah mubah. Jadi mubah itu katanya boleh. Artinya boleh sholat tam, sholat seperti biasa, boleh juga sholat qasar. Tetapi kalau kita analisa lagi penjelasan ulama mazhab Syafi'i maupun mazhab Hambali, kalau dibandingkan sholat sempurna seperti biasa atau sholat qasar, mana yang lebih utama? Mereka mengatakan yang lebih utamanya adalah mengqasar. Qasar salat itu yang lebih utama. Walaupun itu sifatnya pilihan. Mengapa? Pertanyaan itu, mengapa yang lebih diutamakan itu malah mengqasar? Kenapa tak salat sempurna? Bukankah biasanya orang berpikir itu, saya setiap waktu zuhur itu singgah ke masjid. Salat saya jemaah biasa. Jalan lagi, nanti pas masuk waktu asar singgah pula masjid. Kan lebih nyaman rasanya, tenang, sempurna rasanya. Mungkin ada orang berpikir begitu. Tak salah, karena pilihan dia. Tapi mengapa ulama mengatakan lebih afdolnya malah mengambil keringanan, rukhsah? Nah, itulah yang disebutkan dalam satu hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada orang bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, mengapa kita mengqasar salat sementara kita dalam keadaan tenang, tidak dalam keadaan sulit? Kecuali perjalanan itu melelahkan, sangat sulit, membuat kita repot. Wajarlah diambil qasar itu. Sekarang kita tenang, aman, tidak ada hiruk pikuk, tidak ada kekacauan, tidak ada bencana segala macam. Mengapa harus kita qasar salat ini?" Lalu kata Umar bin Khattab, "Apa yang engkau tanyakan kepadaku ini juga lah yang pernah kutanyakan dulu kepada Nabi." Karena ayatnya itu kan bunyinya itu antaksuru minas shalah in khiftum ay yaftinakum
Kalau engkau melakukan perjalanan di muka bumi, tidak mengapa engkau meringkas sholat. Jika engkau diuji, diserang, atau dalam keadaan kondisi tidak aman. Berarti kan kondisi perang, kondisi ada musuh. Berarti karena kondisi tidak memungkinkan normal seperti biasa, udah diringkas saja sholatnya. Kan itu ayatnya. Itulah yang aku tanyakan dulu kepada Nabi, kata Umar bin Khattab. Nah, jawaban Nabi itu akan kuberikan juga kepada engkau. Apa ternyata yang dijawab Nabi? Kata Nabi, innaha shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Sesungguhnya mengqasar salat itu adalah sedekah yang Allah berikan kepadamu. Faqbalu sadaqatahu, engkau terimalah sedekah dari Allah itu. Ibarat sedekah itu, hai hambaku, kalian kan dalam perjalanan nih, dah aku ringankan aja salat yang 4 tu buat 2 aja. Aku mudahkan. Enggak ya Allah, saya masih kuat nih ya Allah. Saya masih kuat nih, enggak ada masalah nih. Bermakna menolak sedekah. Nah, itulah makanya para ulama mengatakan lebih utama mengambil sedekah. Tetapi tetap tidak salah jika ada orang memilih untuk sholat biasa. Dia kadang gara-gara ini bisa yuk kita berkelahi ini. Nampak kawan sholat biasa. Kita kan musafir, kita ngambil sedekah. Kata kawan yang sholat biasa nih, kita kan kondisi aman. Payah betul beramal, cuma nambah 2 rakaat aja lagi kok berat betul. Nah, akhirnya saling salah menyalahkan. Padahal sifatnya tadi dalam mazhab Syafi'i Hambali pilihan mubah, boleh diqashar, boleh juga salat sempurna sebagaimana biasa. Jadi rangkuman ini semua sebetulnya sudah saya untuk tahun 1446 ini sudah dirangkum dalam satu kalender Hijriyah. Dalil-dalil mengqashar salat. Jadi kalender Hijriyah ini isinya ilmu. Banyak orang kalender gambarnya gambar artis. Kan zaman-zaman dulu. Sekarang kalender ini saya buat kemudian supaya bisa berkhidmat kepada umat. Jadi setiap dalam beberapa bulan ke depan ini, karena masih Safar nih kan, Muharram udah lewat 1 bulan, sekarang Safar. Nah, ini setiap kajian akan saya bawakan dan akan dihadiahkan ke masjid supaya nanti ditempel di masjid ini nampak oleh jemaah. Udah tanggal berapa sekarang? Itu tanggalnya tanggal Hijriyah. Jadi yang font besar ini font Hijriyah ini. Yang kecil tuh baru Masehi. Biasanya kan yang kecil tuh yang Hijriyah. Nah, sekarang kita balikkan. Nah, supaya kita kenal dengan kalender Islam. Kemudian di samping itu, di kalender ini sudah dibuatkan panduan beramal. Jadi umpamanya, udah tanggal 13 umpamanya. Kok warnanya ungu 14 15? Maksudnya udah sampai puasa Ayyamul Bid. Ini asal nampak warna ungu, ini kita disunnahkan puasa 3 hari dalam sebulan. Kata Nabi, siapa yang berpuasa 3 hari dalam sebulan, maka dia sama seperti puasa setahun. Tanggalnya berapa? 13, 14, 15. Terus ada pula lagi warnanya kok kuning. Nah, kuning ini maksudnya 17, 19, 21 itu hari pilihan untuk berbekam, berobat. Kata Nabi, siapa yang berbekam pada tanggal lisab'ata asyara, pada tanggal 17, wa tis'ata asyar, atau pada tanggal 19, wal hadi wa ishrin, atau tanggal 21, maka dia akan dicabut dari segala macam penyakit. Nah, jadi yang belum berbekam tuh, maka di tanggal-tanggal ini pilihlah bekam. Ada bapak ibu yang udah biasa bekam? Bagus tuh. Banyak tempat bekam. Banyak tempat bekam. Jadi pengobatan bekam ini untuk diketahui bahwa dia itu sunnah Nabi. Apa kata dalam sebuah hadis disebutkan? Waktu Nabi Mi'raj
Mi'raj itu kan Isra, kemudian Mi'raj. Setiap jumpa malaikat, malaikat pesan, apa kata malaikat? Mur ummataka bil hijamah. Kata Nabi, kalau umatmu ingin sehat, wahai Muhammad, suruh dia berbekam. Jadi sunnah Nabi itu, carilah tempat bekam. Nah, jadi kemudian apalagi yang penting untuk diketahui, setiap ada tanggal-tanggal merahnya. Tanggal merah ini bukan tanggal merah nasional, tanggal merah yang berkaitan dengan hari-hari besar Islam. Misalnya di Muharram tuh tanggal 1, berarti 1 Muharram. Tanggal 10 itu puasa Asyura. Nah, di bawah puasa Asyura. Jadi kok merah besok nih umpamanya? Oh, puasa, ada bawah keterangan. Jadi mengingatkan kita beribadah nih. Ini kita beramal. Tanggal 9 puasa Tasu'a. Nanti sampai di bulan Zulhijjah ada lagi tanggal 9 puasa Arafah. Nah, jadi diberikan kode-kodenya. Nah, jadi ini untuk amaliyah kita sehari-hari sebetulnya. Jadi kalau rasa-rasa nanti datanglah ke Masjid Babu Salam. Mana tanggal berapa besok? Nampaklah. Nah, itu pun kalau pengurus mau menerima nih. Kalau tak mau balik lagi. Ya kan ini ilmu. Nah, ya Pak ya. Nah, saya sudah jelaskan nih halaman pertama dalil mengqashar salat. Ini isinya dalil hukum mengqashar salat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Udah selesai dah 3 lembar nih kita bahas. Ada 3 lagi. Dia kan 12 bulan. Berarti 1 lembar itu 2 bulan. Nah, berarti 3 lembar lagi yang mau kita bahas nih. Nah, judul berikutnya kriteria safar yang membolehkan orang mengqashar salat. Jadi perjalanan yang seperti apa yang kita bisa tuh? Apakah dari Masjid Babu Salam ke Panam lalu diqashar salat? Tak bisa sembarangan, ada ketentuannya. Berapa kilo? Nah, maka disebutkanlah dalam kitab, di sini referensinya Syekh Wahbah Az-Zuhaili menulis kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, wa taqdiru bihawalai, diukur dengan ukuran sekarang katanya itu 88, jadi 704 kilo. 88,704 kilometer. Itu ukuran seseorang yang baru bisa melaksanakan qashar salat. Perjalanannya menempuh sejauh 88 kilo. 704. Terus kata Syekh Ghazali, untuk memudahkan kita menghitungnya, 88 ini katanya udahlah 89 aja lah katanya. Dibuatnya lah ketentuan 89 kilo. Kalau ada orang melakukan safar, perjalanan, menempuh perjalanan itu sejauh 89 kilo, maka dia diberikan keringanan. Apakah menunggu sampai 89 kilo baru bisa qashar? Tidak. Walaupun belum sampai 89 kilo, tetapi dia akan mencapai 89 kilo. Kalau dia sudah keluar dari qaryah itu keluar dari perbatasan. Ini kalau dia mau ke Sumatera Barat, perbatasan Pekanbaru itu mana? Itulah yang di Panam tuh yang ada masuk Kabupaten Kampar kan. Berarti kalau udah melewati masuk Rimbo Panjang, udah Kampar tuh masuk zuhur. Dia berangkat di sini jam 11.45 umpamanya, macet pula di jalan. Sampailah di Rimbo Panjang sudah masuk zuhur. Walaupun belum sampai 89 kilo, maka dia sudah bisa melaksanakan qashar dengan cara jamak atau qashar saja boleh. Zuhur dia 2 rakaat, kemudian asar dia 2 rakaat. Tetapi perjalanan itu dimungkinkan melewati 89 kilo. Jadi nanti kalau sudah dilaksanakan itu, masuk waktu asar dia tidak sholat lagi. Kok enggak sholat? Tadi dah sholat, udah ditarik asarnya itu ke waktu zuhur. Nah, mengapa 89 kilo?
Nah, mengapa? Dari mana datangnya? Itu kan cerita tentang hukum-hukum ini tentu ada dalil-dalilnya. Maka ternyata ada hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, la taqsurus shalah fi adna min arba'ati burun. Janganlah kalian meringkas salat kecuali jika, maksudnya kalau kurang dari 4 burun. Burun itu ukuran zaman Nabi. 4 burun itu kalau disesuaikan dengan zaman sekarang, 4 burut itu seukuran 88,704 kilo. Dari mana tahunya? Dari penjelasan Nabi. Kata Nabi, min Makkah ila Usfan. Dari Makkah ke Usfan. Ada satu daerah namanya Usfan. Nah, Makkah ke Usfan itu jaraknya 88,704 kilo. Maka untuk memudahkan sederhananya 89. Begitu kata ulama seperti Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Maka ditetapkanlah ukurannya itu 89 kilo. Kemudian apa penjelasan berikutnya? Lau qata'atil kal masafah bisa'atin wahidah. Meskipun perjalanan yang dilakukan itu hanya dalam 1 jam. Singkat sekali. Tapi karena dia melewati jarak itu, memang yang ditempuh itu jarak 89, meskipun dia menggunakan pesawat umpamanya, maka dia sudah bisa untuk mengqashar salat. Jadi melihat qashar salat ini bukan pada repotnya perjalanan, bukan pada sulitnya perjalanan, tapi berapa jaraknya. Begitu kata Syekh Wahbah. Was-sayyarah, begitu juga dengan menggunakan mobil wa nahwa atau yang sejenisnya. Sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan halaman kelima. Ini sampai 6 nih Bapak Ibu. Selesai 6 ini selesai kita ngaji ini. Nah, halaman kelima tentang masa berlakunya qashar itu berapa lama. Jadi kita umpamanya ke Sumatera Barat tadi. Andai kita dah sampai entah di Bukit Tinggi umpamanya, di sana aja kita tidak ada kegiatan lain, umpamanya di rumah orang tua umpamanya, tak ada kemana-mana. Apakah kita tetap boleh mengqashar? Berapa hari kita boleh mengqashar? Nah, dalam mazhab Hanafi, mengqashar salat itu jatahnya, waktunya itu selama 14 hari. Oh. Jadi kalau sebulan di situ, setengah bulan dia mengqashar salat. Sebulan dia di Sumbar itu umpamanya tak kemana-mana dia, berarti setengah bulan dia mengqashar salat. Mazhab Hanafi. Mengapa? Ada dalilnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah amal fathi 15 yaqsuru shalah. Rasulullah mengqashar salat sampai 15 hari di Makkah. Waktu Nabi futuh Makkah. Nabi kan tinggalnya di Madinah. Waktu penaklukan kota Makkah itu Nabi selama 15 hari, 14 hari, 5 hari ke-15 itu udah tidak dihitung lagi hari keberangkatan. Nah, maka 14 hari itu Nabi di sana melaksanakan qashar salat. Itu dalil mazhab Hanafi. Tetapi ada perbedaan di kalangan mazhab Maliki dan Syafi'i. Dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, masa berlakunya qashar salat itu adalah 3 hari. 3 hari. Masuk hari keempat, selesailah sudah qashar salatnya. Jadi kalau kita mengikut mazhab Syafi'i 3 harinya Bapak Ibu. Nah, kalau gitu saya Hanafi aja lah Ustaz. Berubahnya mazhabnya langsung. Gara-gara lama bisa dapat jatah qashar nih kan. Nah, maka kalau guru-guru kita bermazhab Syafi'i, ikutlah Syafi'i. Nah, mengapa mazhab Syafi'i menetapkan begitu juga mazhab Maliki 3 hari? Itu berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim. Kalau yang tadi dalam Sunan Abi Daud. Mazhab Hanafi tadi dalilnya itu dalam Sunan Abi Daud. Nah, sekarang yang mazhab Syafi'i Maliki ini
dalil hadisnya itu terdapat dalam Sahih Muslim. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya Al-Um di jilid pertama halaman 215, dia jelaskan maksud hadis ini. Gimana bunyi hadisnya? Lil muhajiri iqamatu thalathin ba'da as-sadari bi Makkah. Jadi orang-orang muhajirin itu ketika mereka sampai di Madinah, mereka sudah menjadi mukim di situ Madinah. Kemudian ada waktu ketika mereka menunaikan manasik haji, ketika mereka melaksanakan ibadah ke Makkah, maka 3 hari di Makkah itu mereka melaksanakan yang disebut dengan qasar. Nah, dalil inilah yang dipakai dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Kalau mazhab Hambali beda lagi. Mazhab Hambali tidak menentukan batas waktu masa berlakunya itu pada hari, tapi pada berapa waktu sholat yang dilewati. Jadi kata ulama mazhab Hambali, orang mengqasar sholat itu kalau dia musafir, dia jatahnya itu 21 kali sholat. 21 kali sholat itu artinya 4 hari lebih 1 hari. Iya enggak? 1 hari kan 5. Iya kan? Iya, 4 hari berarti 20. Tambah 1 lagi, 21. Nah, sholat yang ke-22 tak boleh lagi. Cuma 21 kali sholat saja. Begitu dalam mazhab Hambali. Nah, itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni jilid 2 halaman 212. Apa kata dia? Wa idza nawal musafirul iqamata fi baladin aktsara min 21 salatan atamma. Jika seorang musafir berniat tinggal di suatu negeri, di suatu tempat lebih dari 21 kali waktu salat, maka ketika itu ia sudah mesti menyempurnakan salatnya. Maka maknanya dia hanya dapat 4 hari lebih 1 waktu salat kalau disesuaikan dengan hari. Nah, inilah perbedaan pendapat tentang mengqasar salat. Mulai dari dalil tentang mengqasar, hukum mengqasar salat, masa berlakunya salat, dan kriteria safar yang membolehkan salat. Nah, itulah kaji kita. Selesai ini 6 lembar nih tadi ini. Selesai 6 lembar ini kita kaji, tapi boleh jadi menjelang Isya ini kita akan berdiskusi. Agak ada 5 menit lagi waktunya, agak lebih kurang. Hah? Salah tuh. Oh. Jadi kita tanya jawab Pak ya. Silakan Pak. Boleh agak banyak kan Ustaz? Nah, boleh. Jadi kita kondisinya, asumsinya kita jalan dengan beberapa orang, artinya kita bisa berjemaah. Ketika masuk waktu sholat zuhur, kita ingin mengqasarnya dan kita ketemukan masjid yang ada sholat zuhur tempatan mukimin, berarti sempurna 4 dilaksanakan oleh imam. Kita mau mengqasar, bagaimana caranya? Ini baru qasar. Ya. Yang kedua, kita mau mengqasar plus menjamaknya. Ya. Itu boleh sambung langsung Ustaz? Boleh lanjut. Karena masih terkait. Ya. Ini saya asumsikan zuhur. Ya. Ini kondisi sama, kita jalan dalam satu rombongan yang bisa untuk berjemaah, ada yang layak menjadi imam segala macam. Tapi ketika maghribnya kita terhalang, artinya kita sudah sama-sama niat untuk nanti di Isya. Di Isya kita ketemukan masjid, mereka masuk waktu sholat Isya dan kita mau ikut dengan imam tempatan. Iya. Sementara kan, ya bagaimana niatnya, bagaimana cara mengqasar, dan bagaimana kita menjamaknya dengan maghrib nanti. Bagus pertanyaan. Itu udah saya jawab di buku saya di jilid 2 itu Pak. Ada. Sudah terjawab, ini tambah 1 lagi lah. Ya, itu kaitannya dengan waktu. Iya. Ya, karena ada yang berpendapat seolah-olah pendapatnya ini lebih baik kita undurkan sedikit daripada orang tempatan sholat. Insyaallah. Baik. Bagaimana ketika kita musafir, kita melaksanakan qasar, sementara kita berhadapan dengan mukimin. Nah, kita musafir nih, sampailah di suatu tempat di masjid. Orang sedang
Sholat sunat umpamanya, sholat sunat qabliyah kan. Nah, kita sedang wudu, siap-siap masuk kita, iqamah orang. Kan tak mungkin kita tunggu atau biarlah si orang ini dulu umpamanya nih. Nah, apakah bisa kita mengqasar sholat? Kalau kita ikut mukimin, tentu tak bisa kita mengqasar. Mana mungkin 2 rakaat salam di imam masih lanjut sama jemaah lain, maka tak bisa kita mengqasarnya. Itu qasar saja tuh, belum jamaah lagi. Nah, tapi kalau kita masuknya itu di rakaat ketiga bisa. Umpamanya imam tuh sedang tahiyat awal. Nah, kita pas pula masuk. Kita dapat 2 berarti. Iya, dapat 2 kita tuh. Nah, jadi ketika imam, atau kita bisa niatkan sekali jamak tuh. Bisa niatkan sekali jamak. Masuk kita ke masjid, imam pun sudah selesai tahiyat awal, berdiri di Allahu Akbar. Kita pun berniat, sengaja aku sholat zuhur 2 rakaat jamak dengan asar. Sebentar Ustaz, biar nggak bingung. Iya. Berarti pertama kita asumsikan sempurna dulu, maka kita ikut imam tempatan secara sempurna. Sempurna. Selesai 4 rakaat. Selesai 4 rakaat. Karena tidak mungkin seorang makmum mendahului imam. Ya. Dia dulu berhenti dari imam kan. Ya. Nah, oleh karena itu dia tidak bisa mengqasar. Orang yang masuk dengan mukimin tidak bisa mengqasar. Ya. Berarti kalau selesai 4 terus dia mau menjamaknya dengan asar dengan kawan-kawannya yang seperjalanan tadi, bisa? dia mundur, Ya. boleh qasar. Boleh qasar, boleh juga jamak 4. Oke. Bisa dia qasarnya hanya asar. 4-4 bisa 4-2. Bisa 4-4, bisa 4-2. Oke. Nah, ini macam main bola nih. Bisa 4-4, bisa 4-2. Ini Nah, sering terjadi soalnya Iya. kan, perjalanan orang yang biasa safar. iya. Nah, balik lagi tadi, Iya. kita ketemunya Isya. Ya. Bagaimana kalau kita jumpanya Isya? Ya, mukimin Isya berjamaah. Mukimin Isya. Kan tak mungkin pula kita maghrib dulu. Ya. Kita Semen- mau menjamak juga. Ya, kita mau jamak juga. Sementara sunnahnya itu, yang terbaik itu kita melaksanakan sholat yang pertama itu sholat yang sudah dilewati. Ya. Sunnahnya memang maghrib dulu baru Isya. Tapi kita berhadapan dengan mukimin yang sholat rokaatnya 4 rokaat. Ya. Maka tidak mungkin kita melaksanakan maghrib dulu. Maka boleh kita mengakhirkan maghrib setelah kita laksanakan 4 rokaat sempurna. Tinggal kita sholat maghrib sesudah itu 3 rokaat. Tapi kalau sholatnya itu umpamanya di waktu maghrib, mesti maghrib dulu, tak boleh isya dulu. Tapi sama dengan zuhur asar, di waktu zuhur mesti zuhur dulu. Tapi kalau sholat zuhur dan asar ini dilaksanakan di waktu asar, bisa asar dulu, bisa zuhur dulu. Tapi kalau cerita afdal, tetap afdalnya zuhur dulu. Sehingga sebahagian orang yang memahami afdal ini dilewatkan aja lah orang tempatan dulu. Oh, itu dalil. Nah, itu dalilnya tuh, karena yang afdal itu Ya. adalah kita mendahulukan sholat maghrib. Yang awal tadi. Karena kita nih ramai sesama musafir, biarlah orang mukim ini selesai, habis itu kita berjamaah sesama musafir. Dibuatnya lah 3 rakaat, habis itu salam, habis itu isyaknya 2 rakaat. Atau bisa juga dia 3-4 tanpa qasar. Gitu Pak. Itu biasa terjadi itu. Ya. Kalau Kadang-kadang biasa terjadi. kadang-kadang ragu juga kan. Apa yang mau dibuat? Satu lagi Ustaz. Ketemu Jumat. Ya. Bagaimana kalau kita bertemu dengan hari Jumat? Ya. Nah, kalau mazhab Hambali mereka tidak membolehkan Sholat Jumat. menjamak antara Jumat dengan Asar. Kenapa? Karena Jumat itu dia sendiri. Dia bukan sholat zuhur. Itu alasan mazhab Hambali. Tapi di kalangan mazhab Syafi'i, seorang yang sholat Jumat bisa menjamak dengan sholat Asar. Jadi selesai dia sholat Jumat 2 rakaat, habis itu dia mundur, dicari tempat, atau di situ juga bisa juga, lalu dia laksanakan sholat Asar 2 rakaat lagi. Itu kalau ada yang melaksanakan berarti dia ngikut mazhab Syafi'i. Kalau ada yang larang-larang, itu karena dia mungkin pendapatnya mengambil mazhab Hambali itu. Meninggalkan Jumatnya boleh. Seorang musafir dia tidak dibebankan kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Khamsatun, 5 orang
tidak wajib baginya salat Jumat. Perempuan, anak yang masih belum baligh, kemudian orang yang hamba sahaya, kemudian orang yang kehilangan akal, umpamanya dia tidak waras, gangguan jiwa, satu lagi musafir. Nah, 5 orang ini tak wajib baginya Jumat. Tapi kalau dia laksanakan, boleh dan gugur sholat zuhurnya. Kalau dia Jumat, tak usah sholat zuhur lagi. Termasuk ibu-ibu, walaupun dia tak wajib sholat Jumat, kalau dia ikut sholat Jumat, sah sholat Jumatnya, tak perlu sholat zuhur. Seperti di Madinah misalnya. Kan ibu-ibu ikut tuh sholat Jumat, mana ada sholat zuhur lagi. Sebahagian di kampung-kampung kan ada juga dibuatnya tempat ujung-ujung itu. Sholat dia di situ Jumat, tidak apa-apa. Tapi di tempat kita mungkin tak bisa dibuat. Kenapa? Apa sebabnya? Mungkin masyarakat laki-lakinya banyak, jadi tak ada ruang ibu-ibu lagi. Umpamanya nih, andai begitu, maka sulit mungkin. Tapi kalau memang dimungkinkan ada yang melaksanakan sholat Jumat, tetap sah sholat Jumatnya. Berarti kalau kita sedang safar dengan kondisi macam tadi lah, kita bisa juga berjamaah, ketemu Jumat, lalu katakanlah pemimpin yang sapa Amir itu mengatakan kita tidak usah Jumat, lewatkan saja, baru kita zuhur, jamak dan qashar dengan asar. Boleh. Mesti sami'na wa ata'na tuh. Kalau dalam rombongan tuh, apa kata pemimpinnya? Kita hari ini tidak usah sholat Jumat karena kita musafir. Ikut tuh. Iya kan? Pemimpin juga ada fadilahnya. Oh iya, karena 3 orang berjalan harus diangkat satu pemimpin. Betul. Harus diikut itu. Kalau tidak ada setan yang memimpin. Betul. Nah, jadi gitu Pak, teknik cara pelaksanaan. Caranya. Kalau ini cuplikan aja. Kalau yang pertanyaan Bapak tadi ada di buku jilid 2. Nah, nanti suatu saat ditengokkan atau dibawa kita kaji itu. Ini karena momentum aja sebetulnya. Kalau kita mau ngaji ini dari awal tuh, mulai dari Toharoh semuanya kan, nah, itu lebih. Tapi karena momentumnya waktu baru bulan-bulan awal Safar nih, Muharram Safar, sayang terlewatkan nanti. Iya Bu. Salat ba'diyah Jumat. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan melaksanakan salat ba'diyah 4 rakaat. Jadi bisa 2 rakaat, bisa juga 4 rakaat. Iya, sama Bu. Bisa. Kalau selesai Jumat ada salat ba'diyah Jumat. Begitu juga sebetulnya qabliyah. Ada qabliyah Jumat dalam mazhab Syafi'i. Cuma kalau di tempat kita nih azan sekali payah mau qabliyah. Cuman kita mau qabliyah. Iya kan? Jadi bagi yang mau qabliyah, buatlah 2 azannya. Ini caranya kalau mau dapat qabliyah. Karena kata Nabi, baina kulli adzanaini shalah. Setiap 2 seruan itu ada salat. Liman syaa, bagi yang mau. Maka dianjurkan sunnah. Itu Bu ya. Baiklah. Kalau waktu juga yang membatasi kita, insya Allah di lain kesempatan kita akan perdalam lagi kajian kita ini. Kita cukupkan sampai di sini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.